Sore ini kita mulai agar mendapat keberkahan. Mari kita menadahkan tangan sambil berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir. Bukakan pintu ilmu bagi kami, mudahkanlah pemahaman kami, dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kebaikan diri kami, serta menjadi bekal untuk mencerdaskan anak bangsa di tempat tugas kami masing-masing, sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu untuk. Kita simak sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan Dindas Kabupaten Kampar, Ibu Yolanda Sri Rahayu SIP MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Pesan saya dan arahan adalah Bapak Ibu mohon diikuti kegiatan ini secara fokus karena ini adalah inovasi dalam kita memberikan kurikulum pembelajaran bagi siswa nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini dibuka dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, kini tiba kita pada kegiatan inti yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu talk show pembelajaran mendalam bagi guru. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu guru? Talk show kita pada pagi hari ini itu akan dipandu oleh moderator hebat kita, moderator yang luar biasa, Ibu Hasri Tania Putri SPD. Pada Ibu harap berdiri. Oke, terima kasih. Terhormat Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kampar yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabir, yang kami hormati Ibu-Ibu Fasil PM Lokus 10, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia yaitu Bapak Darwin, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu para tamu undangan, kita sebentar lagi akan bersama-sama menyaksikan talk show implementasi pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bersama saya Hasri Tania Putri SPDGR. Kebetulan saya adalah seorang pendidik di UPT SMP Negeri 2 Tambang. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama 60 menit ke depan untuk sesi pemaparan dan juga tanya jawab. Bapak Ibu bersama saya Hasri Tania Putri SPDGR. Kebetulan saya adalah seorang pendidik di UPT SMP Negeri 2 Tambang. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama 60 menit ke depan untuk sesi pemaparan dan juga tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Bapak Ibu, Indonesia menghadapi berbagai polemik pendidikan yang kompleks dan juga ambigu. Berdasarkan hasil riset dan penelitian ilmiah, diketahui bahwa tingkat literasi dan numerasi para siswa kita tergolong masih sangat rendah. Untuk itu Bapak Ibu perlu adanya sebuah pendekatan pembelajaran yang bisa menjawab tantangan pendidikan kita saat ini. Kemendikbud melalui berbagai dinas dan juga sekolah sudah menghadirkan dan mengemas sebuah pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
Apakah ada peran guru dalam menyukseskan pendekatan pembelajaran ini? Sejauh mana peran guru terlibat dan apa dampaknya di ruang-ruang kelas? Maka kita hadirkan narasumber hebat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, silakan berdiri Bapak Ali Imran MPD. Bapak Ali Imran lahir pada tanggal 6 Juli 1975. Beliau adalah ASN di lingkungan UPT SMP Negeri 1 Siak Hulu. Beliau juga merupakan instruktur bahasa Inggris di Pora pada tahun 2023 dan beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar. Selain itu, beliau merupakan seorang pengajar praktik guru penggerak Angkatan 8. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Ali. Oke, kita lanjutkan kepada Ibu Marini SEIGR. Silakan Ibu Marini stand up. Oke. Ibu Marini lahir pada tanggal 29 Juni 1988. Beliau merupakan wakil kepala SMP Penjuru Bangsa dan beliau sudah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan selama 12 tahun. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Marini. Oke, yang terakhir Ibu Pita Sri Rahayu SPD GR. Ibu Pita lahir pada tanggal 3 Januari 1987. Beliau merupakan ASN di lingkungan UPT SMP Negeri 1 Gunung Sahilan. Beliau sudah mengabdi selama 13 tahun. Selain itu, beliau juga merupakan guru inti PKP tahun 2019 dan merupakan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Dan yang terbaru, beliau merupakan Pasda PT RAPP tahun 2025 untuk tenaga pendidik. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang paling meriah untuk narasumber kita. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan dari 3 orang narasumber kita yang akan didahului oleh Bapak Ali Imran MPD. Terima kasih kepada Ibu Kabir, Bapak kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 yang telah mempersiapkan sarana prasarana fasilitasnya, panitia yang betul-betul lumus. Alhamdulillah pagi hari ini dengan kondisi yang sederhana tapi nggak kalah wahnya gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Dan tentu saja juga kepada tamu undangan kami, Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dengan Bapak Ibu guru hebat yang mungkin sudah diutus oleh kepala sekolahnya. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu atau ustaz-ustazahnya yang hadir. Dan kepada rekan-rekan peserta pelatihan, masih semangat? Masih semangat? Lotku 10. Lotku 10. Keren, terima kasih untuk Pak Itu semangat kita. Baik, kita langsung masuk saja kepada yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada orang tua wali murid. Semoga dengan pemaparan yang singkat dan padat ini, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bersekolah atau Bapak Ibu guru hebat bertanya-tanya, tidak apa-apa. Nanti kita akan siapkan waktu di luar ini. Ya, baik. Pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru tahun 2025. Alhamdulillah kami di sini telah 3 bulan berkumpul bersama dengan fasilitator cantik-cantik yang hebat dan juga dengan Bapak Ibu yang semangatnya dari awal sampai hari ini alhamdulillah belum kendor. Belum kendor Pak Ibu? Belum kendor. Untuk itu kepada Bapak Ibu tamu undangan kami, semoga semangat ini tertular hendaknya kepada Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing nanti. Amin. Talkshow kita pada pagi hari ini bertema tentang pembelajaran mendalam yang kami ambil dari semangat kami di sini. Alhamdulillah ada yang sakit, ada yang segala macam, tapi alhamdulillah kita bersama kalian di sini menuntaskan pelatihan pembelajaran mendalam ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pembelajaran mendalam itu kami di sini lebih kurang 3 bulan dengan hari ini 2. Besok insya Allah penutupan, dan itu berarti 3 bulan kami bersama. Dalam 3 bulan itu apa saja sih yang kami peroleh? Nah ini dia yang pertama. Nah ya, nah ini yang cantik di depan. Nah ini dia. Iya. Terima kasih kami Pak, kalau yang cantik-cantik ya. Terima kasih Bapak Ibu Fasilitator. 3 bulan kami di sini. Di pertama kami pelatihan adalah IN1. IN1 itu 5 hari. 5 hari dengan 7 modul. Apa modul yang kami pelajari? Ini yang pertama. PPB atau growth mindset. Apa sih PPB? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, udah ada. Ibu dari mana Ibu? PPB bukan PPB ya. PPB itu pola pikir bertumbuh atau bahasa Inggrisnya growth mindset. Nah, apa sih
inovasi grow mindset itu disampaikan oleh seorang ahli peneliti yang ahli di bidang psikologi yang bernama Dr. Carol S. Dweck, ya, seorang psikolog dari Stanford University. Dia memberikan pemahaman atau pengertian tentang pembelajaran mendalam itu adalah cara berpikir seseorang atau guru, kita bisa, karena kita berkecimpung di dunia guru, ya, pola pikir atau cara pikir guru dan murid yang meyakini bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap, artinya bukan bawaan dari lahir, dan juga melainkan bisa ditingkatkan melalui latihan, pengalaman, kerja keras, usaha, sehingga orang-orang itu timbul terbuka atau pola pikir bertumbuhnya itu, sehingga dia tidak takut gagal. Nah, kemudian mereka memandang kegagalan, hambatan, rintangan itu adalah sebagai kesempatan atau chance untuk berjuang, ya, melawan yang menjadi hambatan tersebut. Nah, jadikan, gunakan sebagai kesempatan untuk kita terus melatih, memacu diri kita menjadi guru yang profesional. Nah, itulah grow mindset. Nah, di dalam grow mindset ini kita tidak boleh kalah, ya. Konsep dan kerangka pola pikir berkembang di dalam pembelajaran mendalam itu kita kenal dengan, saya rasa mungkin Bapak Ibu di TikTok ini sudah viral kali, ya, istilah 8-4-3-3. Ada yang kenal Bapak Ibu? Kalau 8 itu apa? 8 Dimensi Propulsan Pintar. Terima kasih Ibu, ya. Yang 8, kalau dulu kita ingat dengan profil pelajar Pancasila ada 6, sekarang ditambah 2 menjadi 8, tapi namanya diganti dengan menjadi dimensi profil lulusan. 8, 4 itu yang mana? 4 itu adalah yang kerangka pembelajaran. Apa saja itu yang 4 itu kerangka pembelajaran? Ada di situ praktek pedagogis, kemudian ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran, dan ada pemanfaatan digital. Nah, inilah yang 4 yang harus digunakan di dalam pembelajaran mendalam. Bagaimana kalau tidak bisa, Bapak? Ya, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Belajar berkolaborasi. Karena tanpa berkolaborasi tak mungkin kita mencapai satu tujuan yang sama. Prinsipnya ada 3. Pertama, berkesadaran. Kedua, bermakna. Ketiga, mengembirakan. Oh, itu pertama dong. Pak Ali, udah tahu semua nih Pak Ali, pulang aja deh kayak Pak Ali. Dari mana Ibu? Dulunya saya dari UPT SMP Negeri 1 Siak-Ulu, namun karena lulus ASN ditinggalkan, ditempatkan di UPT SMP Negeri 2 Siak-Ulu. Terima kasih Pak Ali. Dulu ya. Nah, jadi saya rasa, ya, memang Bapak Ibunya sebenarnya udah jago dari kita, ya, tapi dia dijadikan tempat terhormat jadi tamu kita pada Pancasila. Bagaimana Ibu, ya? Nah, yang ini harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran kelas kita di real teachingnya. Di mana nanti dimasukkan? Ini akan kita masukkan, akan kita implementasikan di dalam RPM atau yang kita kenal dengan dulunya modul ajar. Sekarang namanya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Next, ya. Lanjut, yang ketiga modul yang kami pelajari adalah prinsip dan pengalaman belajar. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Prinsip ada 3, pengalaman belajar ada 3. Pengalaman memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, itu adalah pengalaman. Prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Coba kalau saya bilang pembelajaran mendalam, bermakna, bermakna, menggembirakan. Bisa apa Ibu? Bisa. Pembelajaran mendalam, Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. terima kasih. Semoga Bapak Ibu seperti ini mengajar murid-murid semuanya. Ya, amin. Pak Ali, sebentar Pak Ali. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang Bapak Ali Imran ini salah satu peserta favorit kami semua, ya Bapak Ibu, karena pengetahuannya yang sangat luas dan dalam sekali. Namun Pak Ali, karena keterbatasan waktu, kita langsung saja kepada slide implementasi Pak Ali. Thank you. Karena Bapak Ibu ini pernah gimana Iya. sih implementasinya di ruang-ruang kelas seperti itu. Betul kan ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Implementasi. On 1 kami di sini beda RPM-nya. Nah, setelah beda RPM kami tampil 2 orang di sini. Kemudian beda di mana ada kekurangan, ada masukan dimasukkan yang sesuai dengan juknis yang diberikan oleh fasilitator kami. Dan setelah itu RPM yang telah kami revisi tampil di Ojol Training 2 atau Open Kelas 1. Kami langsung turun real teaching di kelas nyatanya. Itu juga dipilih oleh fasilitator kami.
dan itu adalah dokumentasi yang dokumentasi yang telah kami lakukan untuk melaksanakan pembelajaran mendalam di sekolah kami yang ikut belajar ini adalah 10 sekolah sebanyak 30 orang guru. Makanya kami mengundang Bapak Ibu yang belum mendapatkan pelatihan, tetapi kami yakin Bapak Ibu lebih hebat dari kami mendapatkan informasi sumber dari berbagai narasumber atau referensi di luar sana. Tapi alangkah lebih banyak mungkin ada nanti perbedaan atau ada mungkin yang ingin ditanyakan, kami siap untuk nanti kalau bisa kami jawab, kalau tidak ada orang hebat di depan akan memberikan kekuatan kepada kita. Oke. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita akan gali lebih dalam lagi kepada Bapak narasumber kita di sesi tanya jawab. Sedikit saya hanya ingin mengulas dan memberikan motivasi ya kepada kita semua. Kami atas nama dinas, atas nama panitia lah begitu, cukup apresiasi selama 3 bulan Bapak Ibu ditempa di sini. Ini adalah IN 2 tahap 1 ya. Ini juga hasil daripada gemblengan para fasilitator yang cukup keren dan terbaik. Kasih tepuk tangan untuk fasil kita dulu. Satu yang saya garis bawahi adalah PPB, ya, pola pikir bertumbuh. Semua dari ke-7 poin tadi kuncinya adalah pada PPB, benar nggak? Nah, itu yang kuncinya. Pola pikir bertumbuh. Apa artinya? Kita harus mengubah mindset kita, terutama dalam proses pembelajaran. Metode yang kita gunakan ini sebagai informasi atas nama panitia, kami mohon maaf apabila, namun saya ingin percaya di SMP 4 ini pelayanannya cukup bagus. Terima kasih ya, luar biasa. Terima kasih Pak Kepala. Nah, di sini di pembelajaran mendalam yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Gunung Sahiwan itu mengambil model PBL, Problem Based Learning ya, dengan beberapa sintaksnya Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa sintaks di suatu model pembelajaran itu kuncinya adalah tidak harus selesai dalam satu kali pertemuan. Bisa sintaks itu nanti berlanjut di pertemuan berikutnya seperti itu. Tidak boleh kita paksakan Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya, nah ini langsung ke kegiatan pendahuluan tentunya. Ya, kegiatan pendahuluan di sini seperti biasa Bapak Ibu ya. Yang kita tampilkan adalah kegiatan berdoa bersama, salam, lalu melakukan upper seksi. Ya, kalau ada speaking kita sampai lakukan speaking di situ untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, di situ kita juga upper seksi, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan di sini sudah ada prinsip Bapak Ibu. Nah, di situ saya tuliskan 2 ya, prinsip berkesadaran dan bermakna. Itu terlihat di kegiatan pendahuluan. Tentu Bapak Ibu kita masih bertanya berkesadaran. Kira-kira siswa ini sadar semua enggak ya? Nah, apa sih kunci dari berkesadaran itu? Berkesadaran itu adalah ketika kita libatkan peserta didik baik fisik maupun mentalnya dalam kegiatan pembelajaran. Terkadang kita lihat anak-anak itu seperti saat pembelajaran lihat kita ya Bapak Ibu, fisiknya ada di sekolah. Tapi apakah mental dan jiwanya di sini atau di kelas? Nah, itu yang perlu kita betul-betul analisis. Artinya kalau dia fisik di sini, ya, tapi ketika kita diskusi, tanya jawab dan lain-lain, ternyata dia bingung. Oh, ini berarti mentalnya sedang berkelana kemana-mana. Nah, artinya berkesadaran belum tercapai di situ. Itu adalah kuncinya ya Bapak Ibu. Ini kita mulai di kegiatan pendahuluan seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah kegiatan inti. Bapak Ibu, untuk kegiatan inti ini adalah pelaksanaan sintaks. Ya, sintaks dari model pembelajaran yang kita gunakan ya di pembelajaran mendalam. Nah, tentunya di sintaks ini kan nanti ada tahapannya. Nah, kuncinya adalah pembelajaran mendalam. Pengalaman pembelajaran itu terlaksana pada kegiatan inti. Ya, pengalaman pembelajaran kan ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan apakah satu pertemuan itu harus tercapai 3-tiganya Bapak Ibu? Tidak. Ya, tidak. Kita harus lihat bagaimana kegiatannya. Ketika yang kita sampaikan ke siswanya bersifat seperti nilai pengetahuan ya, pengetahuan dasar, konseptual, ya, pengetahuan kognitif ya, pengetahuan materi, nilai karakter, pengetahuan esensial masih kita sampaikan, itu berarti kita masih pengalaman belajarnya adalah memahami seperti itu. Bisa satu pertemuan bisa Bapak Ibu. Ya, berikutnya, nah ini
pembelajaran. Ya, di sini siswa diajak mengamati video pembelajaran. Di sini siswa kita sampaikan video, kita ajak siswa mengamati video permasalahan ya tentang tumbuhan di situ. Lalu ketika anak melihat, tentu mereka akan mengalami proses memahami seperti itu. Dan juga untuk prinsip pembelajaran mendalamnya adalah berkesadaran dan bermakna. Ya, seperti itu. Dan di sini untuk DPL-nya Bapak Ibu, dimensi profil lulusannya adalah kemandirian. Ya. Baik, berikutnya tahapan setelah melihat video. Ya, setelah melihat video adalah murid dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Ya, murid dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, lalu dibagikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada beberapa permasalahan yang nanti akan dianalisis, diselesaikan secara bersama-sama. Nah, di sini untuk kegiatannya sudah masuk ke kegiatan mengaplikasi Bapak Ibu. Ya, karena nanti ada lagi kegiatan yang masih berkaitan dengan ini, yang kaitannya dengan mengaplikasi. Dan untuk prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran dan bermakna. Kalau bermakna ini kira-kira kuncinya seperti apa Bapak Ibu? Suatu pembelajaran dikatakan bermakna. Ya, Ibu untuk bisa menyampaikan sih. Jadi siswa itu bukan hanya dia memperoleh pengetahuan, yang bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung terima kasih atas penjelasannya. Kesadaran sudah, bermakna sudah, menggembirakan. Bapak Ibu, apakah menggembirakan itu harus melalui ice breaking Bapak Ibu? Apakah harus? Tidak. Jadi seperti apa poin menggembirakan bagi siswa? Tidak harus ice breaking tidak Bapak Ibu. Jadi ketika siswa itu sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sudah merasa nyaman dia, sudah secara emosional positif. Emosi itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Ini yang positif Bapak Ibu. Merasa sudah ikut di dalam kegiatan pembelajaran, ya itu dia. Dan sudah menemukan momen seperti itu. Seperti itu berarti dia sudah masuk dalam prinsip menggembirakan. Ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini. Oke, berarti karena keterbatasan waktu mungkin kita lanjut ke esensinya saja ya. Ya, ini refleksi. Ini Bapak Ibu satu lagi, ini yang utama, ini ada kegiatan refleksi pembelajaran. Ini refleksi di akhir, ini masih inti ya Bapak Ibu. Refleksi ini masih inti. Jadi refleksi pembelajaran itu seperti biasa, apa kelebihan atau kekurangan dalam proses pembelajaran, apa kendalanya, seperti itu. Nah, berikutnya ini lagi, saat kegiatan penutup itu melakukan kegiatan refleksi pembelajaran mendalam. Kok ada lagi kegiatan refleksi pembelajaran mendalam? Inilah Bapak Ibu adanya perbedaan antara refleksi pembelajaran mendalam, refleksi pembelajaran biasa dengan refleksi pembelajaran mendalam. Namanya mendalam pasti lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya siswa itu atau murid itu menjelaskan apa kelebihan, apa kekurangan, ya tidak hanya apa kendalanya, tidak, tapi dia bisa berpikir lebih meregulasi dirinya, ya bisa berpikir ke depan. Misalnya apa sih kira-kira yang bisa saya kembangkan dari kegiatan pembelajaran ini? Apa yang bisa saya buat sesuatu hal yang baru dari kegiatan pembelajaran ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin mengaitkan dengan kegiatan atau isu-isu yang sedang terjadi atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya kelebihan, kekurangan atau kendala saja. Itu ya Bapak Ibu perbedaan antara refleksi pembelajaran biasa dan yang benar pembelajaran mendalam. Kuncinya di situ luar biasa. Nah, ini yang kegiatan tadi sudah selesai untuk yang di satuan pendidikan dari makanan. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk narasumber. Bapak Ibu, tadi kita bisa menarik benang merah ya. Tadi Bu Vita menjelaskan di awal bahwa pembelajaran mendalam bukanlah sebuah kurikulum yang baru.
tapi bagian dari kurikulum merdeka terbaru sebagai penyempurnaan yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu masih ingat 2 tahun lalu kurikulum merdeka itu muncul, kita mengenal asesmen ya Bapak Ibu ya, asesmen non-kognitif. Nah, jadi pembelajaran mendalam adalah lanjutan dari asesmen-asesmen awal yang kita lakukan terdahulu. Oke Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan simak pembahasan untuk implementasi PM dari Mapel IPS oleh Ibu Marini. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Marini, saya dari SMP Penjuru Bangsa. Mungkin dari narasumber yang lain, saya adalah salah satu dari sekolah swasta ya. Nah, saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran mendalam ini ketika saya dipercaya oleh ibu fasilitator saya, Ibu Irna Willis, untuk menjadi guru modal pada Open Class kedua. Oke, untuk materinya yaitu saya mengajar waktu itu di kelas 9A. Materinya adalah transaksi ekonomi digital, yang mana materi ini sangat dekat dengan kehidupan anak sekarang ya. Semua transaksi menggunakan ekonomi digital. Nah, pastinya semua sudah pernah menggunakan ya Bapak Ibu ya. Shopee ya, TikTok, nah itu ya. Boleh yang tadi bukannya. Nah, model pembelajarannya saya gunakan problem based learning, menggunakan studi kasus. Lalu metodenya dengan video, diskusi, tanya jawab, games, dan presentasi kelompok. Medianya ada PPT, video, gambar, asesmen yang formatif, yaitu dengan studi kasus dan membuat poster. Ya, Bapak Ibu, ketika saya dipercaya oleh fasilitator untuk menjadi guru modal, itu tantangan yang luar biasa ya untuk saya. Itu kurang lebih selama 1 minggu saya merancang RPM, rencana pembelajaran mendalam, dan itu beberapa kali revisi ya, mulai dari awal sampai akhir. Dan ketika saya melakukan perancangan itu, di situ saya belajar mulai dari skenario-nya yang detail, kata Ibu Inong ya, kita harus buat skenario yang detail. Nah, jadi apapun yang saya lakukan di kelas itu saya buat di dalam RPM itu. Lalu saya membuat PowerPoint itu bukan hanya materi saja, tapi sintak-sintaknya, kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir itu saya buat di PowerPoint. Luar biasa hasil dari yang kita peroleh, yaitu murid lebih aktif, antusias, berani mengemukakan pendapat. Mereka juga terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif juga. Tentunya pembelajaran menjadi lebih bermakna karena murid bisa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, berikut ada beberapa testimoni dari kepala sekolah kami SMP Penjuru Bangsa dan juga testimoni dari murid kami tentunya. Boleh dari kepala sekolahnya dulu. Berbagi praktik baik begitu ya, bagaimana bisa mendidik anak tadi seperti itu, bahasa berbicara diskusinya begitu. Nanti mungkin bisa sharing ya Bu. Saya Abednego Gabriel dari SMP Penjuru Bangsa Siak Hulu menyampaikan kesan mendalam atas keikutsertaan guru-guru kami dalam diklat pembelajaran mendalam Deep Learning tahun 2025. Saya bangga pada guru saya, Ibu Marini ST, Ibu Dian Ayu Budiati, dan Ibu Rita Hayani SPD yang telah mengikuti pelatihan dengan antusias dan berbagi. Dampak positif yang nyata yang telah terjadi di sekolah dan khususnya di kelas kami adalah: pertama, metode mengajar guru menjadi lebih inovatif, interaktif, dan kreatif. Guru-guru kami ingin lebih mahir menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Kedua, bagi siswa, mereka lebih aktif, semangat, dan pemahaman materi mereka lebih meningkat pesat karena cara penyampaian yang lebih relevan dan efektif. Kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fasilitator yang telah membimbing guru-guru kami. Kiranya ilmu yang didapat sungguh-sungguh bermanfaat dan menjadi berkah. Harapan kami, diklat ini akan terus dikembangkan dan diterapkan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia yang andal. Salam Penjuru Bangsa, terima kasih dan salam bahagia. Selanjutnya
ada satu lagi video testimoni dari murid kami. Dari siswa ya Bu. Ya. Luar biasa semuanya calon-calon YouTuber kayaknya ya. Iya betul. Pemanfaatan digital luar biasa. Untuknya dari saya, pembelajaran mendalam memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Pendekatan ini membantu mewujudkan proses belajar yang lebih bermakna, kontekstual dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter murid secara utuh. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu yang paling kencang, Bapak Ibu, untuk narasumber kita. Oke, jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini memang meminta guru untuk bisa mengolah 4 hal Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu? Olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Jadi kalau kita tidak mementingkan hal itu Bapak Ibu, maka akan sulit rasanya pembelajaran mendalam itu terwujud. Mudah-mudahan narasumber kita menginspirasi kita semua Bapak Ibu, memberikan motivasi bagi kita untuk bisa menerapkan PM pada satuan pendidikan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, narasumber kita sudah duduk dengan rapi di sini. Bapak Ibu silakan bacakan nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah simpan tadi. Kita akan memberikan waktu lebih kurang 30 menit untuk sesi diskusi serta tanya jawab. Ready Bapak Ibu narasumber? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin perkenalkan diri, nama Yusuf Kamila. Itu bukan salah nama, memang itulah adanya ya Pak ya. Dari SMP Negeri 3 Syahulu. Jadi mohon maaf saya duduk di bangkunya Bapak Depsek. Itu doa Pak, sebagian dari doa Pak. Amin. Iya, amin. Baik, yang pertama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu fasilitator. Mungkin tadi dalam penyajian Bapak Ibu saya agak-agak dinilai kurang semangat. Karena kami SMP Negeri 3 Syahulu ini tidak ada mengirimkan satu orang perwakilan untuk pelatihan pembelajaran mendalam ini Pak. Walaupun tetangga kami SMP 7 Bangsa ada, kami tidak ada satu orang pun. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di sekolah kami, dan sekarang saya wakilkan di sini bersama teman. Tapi tentu tidak semua akan kita bahas. Tapi izinkan juga saya memohon dulu kepada moderator. Tadi katanya bertanya dulu kepada Bapak Ali. Oh ini bebas saja kalau tidak punya, bebas saja boleh. Saja. Mungkin kepada tiga-tiganya. Ada beberapa pertanyaan dan juga ada juga pernyataan yang membutuhkan klarifikasi. Yang pertama dari 8 modul tadi Pak, 7 modul yang Bapak pelajari dalam 3 bulan ini lebih kurang, tentu tidak bisa kami serap dalam waktu hanya 2 jam atau 3 jam ini. Ada poin-poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, PPD dan PPD tadi itu hanya untuk guru atau juga harus kita serahkan ke siswa. Kenapa? Karena tadi ada keinginan dari Tania menyampaikan kenapa begitu bagus gaya bicara daripada siswi SMP 7 Bangsa. Nah itu kalau siswinya ataupun siswanya seperti siswa-siswa di SMP 7 Bangsa atau di sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah yang katakanlah yang kita kenal di luar itu bagus, itu tentu PPD dan PPT ini tidak mungkin kita terapkan kepada siswanya. Yang kedua,
Tadi Bapak juga ada di sana modul yang ke-7 itu ada inklusi kolaboratif. Nah, ini bisa saya hubungkan dengan yang disampaikan oleh Ibu Pita. Ini sekedar klarifikasi aja, kalau seperti yang disampaikan tadi itu menurut saya, tapi sini tidak usah kita perdebatkan, itu lebih cocoknya PDL bukan PDL, karena dari sintak PDL dengan PDL itu memang berdekatan, tapi tidak terlalu jauh. Tapi menurut saya kalau seperti tadi itu PDL, tapi itu tidak perlu kita perdebatkan karena di sini juga kita umum tidak orang IPA. Kenapa saya kemudian yang selanjutnya ada tadi speaking, ya Bapak Ibu menanyakan tadi yang menggembirakan itu apakah hanya speaking? Ibu kita mengatakan tidak. Ya saya hanya ingin mendukung pernyataan itu. Kalau boleh saya mengutip pernyataan dari seorang profesor, yaitu Profesor Delipan itu di Universitas Riau. Dia salah satu guru ataupun dosen yang tidak suka dengan speaking. Kenapa? Karena dia adalah dosen IPA. Karena speaking tidak, menurut beliau itu tidak cocok diterapkan di IPA. Kenapa? Karena di IPA sendiri sudah ada yang namanya inquiry tadi, Pak. Inquiry itu adalah mengkonseptualkan kehidupan sehari-hari apa yang dipelajari oleh siswa. PPB dan atau yang kita kenal dengan growth mindset itu bukan hanya kepada guru saja. Jadi PPB itu juga kepada anak kita harus terapkan. Nah, karena kita di lingkup pendidikan, kita berbicara antara guru dan murid. Pola pikir berkembang atau tumbuh itu kita harus tanamkan dalam diri kita semuanya. Ya, siapapun kita, bukan hanya seorang guru, orang tua juga, ya kan, tokoh juga, semuanya harus bersinergi. Seperti sampai oleh dari Pak Gadis, Bu Fasilitator kita juga, Bu Abija sama Pak Kasih. Nah, kita pola pikir itu kuncinya kata Pak Kasih tadi kan, harus kita miliki semuanya, bukan hanya guru dan murid, tapi semua kita yang ada. Begitu kira-kira Pak Yusri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali Imran. Bagaimana Pak Yusri, sudah tercerahkan ya Pak ya penguatannya. Baik Bapak Ibu, jadi perlu kita pahami bersama bahwa growth mindset ini untuk semua kita, entah itu siswa, entah itu guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan kedua. Tadi bukan pertanyaan ya Pak Yusli, ini semacam penguatan bahwa inquiry kolaboratif itu termasuk ke dalam ranahnya IPA begitu ya Pak ya. Mungkin Bu Vita bisa mengkonfirmasi saja gitu ya mengenai inquiry kolaboratif PJBL dan juga PBL. Silakan Ibu Vita. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusli. Untuk inquiry kolaboratif dari namanya saja ya Bapak Ibu, inquiry itu kuncinya adalah siswa ini mencari sendiri, tapi tentunya dengan didampingi oleh guru, diberi kunci-kuncinya, diberi panduan-panduannya, siswa ini bergerak. Ya, dia menemukan sendiri inquiry. Itu bedanya dengan discovery. Kalau discovery ini siswa mencari, tapi pendampingan guru ini masih dominan. Kalau discovery itu bedanya di situ. Nah, kolaboratif ini adanya kerjasama dengan lintas mata pelajaran, Bapak Ibu. Misalnya ada mata pelajaran IPA, lalu kolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya ini dua saja. Ini membahas tentang isu air yang tercemar di lingkungan sekitar, misalnya seperti itu. Nah, tentunya ada permasalahan dari IPA lalu dari bahasa Indonesia untuk mengefektifkan waktu juga Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di IPA itu nanti siswa diajak untuk PBL ya, tadi mengidentifikasi ada permasalahan ini, siswa lalu diajak untuk menyelesaikan bersama-sama seperti itu. Nah, nanti pada prosesnya mereka itu akan digambarkan pada suatu laporan. Ya, laporan ini nanti bisa jadi satu tugas dengan bahasa Indonesia. Inilah efisiensinya Bapak Ibu, seperti itu. Kolaborasinya, efisiensi waktu ya Bapak Ibu. Jadi tergambar kolaborasi antara mata pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Ini sederhananya saja. Tentunya kalau kita lihat dengan mata pelajaran lain pasti bisa juga nanti sambil dicari permasalahan-permasalahan yang timbul di suatu di mata pelajaran begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Pita, terima kasih atas konfirmasinya. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain dari para tamu undangan kita? Dipersilakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Ibu Riwanda. Saya ingin bertanya mengenai pola pikir. Pola pikir tadi kan ada yang tetap dan bertumbuh. Mungkin sebagian guru punya pola pikir yang tetap, tidak mau menerima perubahan. Dan mungkin bisa saja terkait akan contoh misalkan guru yang akan pensiun. Jadi ketika yuk kita buat pola pembelajaran seperti ini atau perubahan teknik pembelajaran seperti ini, mungkin beliau akan tetap pada pola ajar yang dia pakai. Jadi saya minta tolong, mana tahu Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang Ibu Nur Khairia sebagai kepala sekolah, mana tahu bisa kasih strategi atau cara bagaimana sih bisa mengubah pola pikir guru itu tadi, karena kan sebelum kita terjun ke anak yang diperbaiki dari kita dulu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin untuk Pak Ali, karena kebetulan ketua MGMP saya bahasa Inggris. Nah, jadi Masya Allah. Ya, begini Pak Ali, saya ingin bertanya mengenai yang termasuk joyful meaning itu tadi. Terkadang tidak harus ice breaking, betul. Dan kalau saya pribadi, kadang ada momennya saya nggak punya bahan untuk bikin ice breaking waktu itu. Nah, jadi kadang saya mulainya itu dengan pertanyaan pemantik, misalkan ada pelajaran tentang food and drink. Hari ini sarapan apa? Misalkan seperti itu. Nah, itu untuk beberapa materi yang sifatnya bisa kita beri pertanyaan pemantik. Nah, saya ada PR Pak Ali, bagaimana kalau untuk pelajaran bahasa Inggris ketika kita memasuki tentang grammar atau pemahaman teks, kira-kira apa sih cara atau contoh yang sifatnya menyenangkan bagi anak yang dapat diterapkan di kelas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya selalu disampaikan ya, setiap kegiatan saya dapat pertanyaan seperti itu. Memang untuk mengajak orang berubah atau berbuat sesuatu yang kita inginkan itu bukan hal yang gampang dan yang sangat mudah. Ini saya lalui di sekolah saya awal-awal dulu 2015. Saya sedikit boleh ya bernostalgia ya. Awal-awal dulu kita di MGMP, mana orang yang lama MGMP? Memberita ya kan? Orang lama yang mana itu memberitanya Pak? Memberita. Pendiri bangsa ini Nawaldan gitu ya. Itu dulu kami waktu awal-awal MGMP, semua guru bahasa Inggris ngomong bahasa Indonesia loh. Walaupun bahasa Inggris saya nggak bagus, Bapak Ibu, mohon maaf. Bahasa Inggris saya itu paling jelek, apalagi banding dengan Memnon, ya kan? Apalagi dengan Miss Niftah gitu. Tapi saya karena dulu dipacu oleh dosen saya, semester 4 saya belum pakai bahasa Inggris. Sampai diledekin, itu menjadi cambuk bagi saya. Tapi walaupun dengan grammar yang berantakan, saya tetap ngomong bahasa Inggris. Dan alhamdulillah dengan prosesnya berjalan waktu ya, sampai menjadi rekan kerja, sampai hari ketemu lagi menjadi peserta, itu membuat motivasi saya. Gelombang itu kita sendiri dulu yang ciptakan, kita create dulu di diri kita. Dan hari-hari demi waktu itu orang akan memperhatikan kita. Kalau kitanya sudah mulai, orang akan percaya sendiri dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu satu. Yang kedua, mengajak orang untuk berubah itu perlu memang kata sabar, persuasif yang baik. Kenapa? Di sekolah saya itu semuanya guru senior. Dulu waktu 2015 masuk, semuanya guru senior. 4-3 tahun makanya sekarang guru senior itu nggak sedikit lagi. Itu memang waktu di awal-awal ya, orang kan baru kenal dengan saya. Udahlah, Mister aja lah belajar sendiri. Mister kan masih muda, dipikir saya umur 20-30-an. Padahal saya juga nggak jauh beda dengan yang punya itu. 4-5 tahun itu kan nggak jauh beda tuh. Tapi ya sudah, saya telat. Bukan gitu Bu, kita kan sama-sama. Mana tahu nanti kalau ibu saya nggak ada, ibu bisa bantu saya. Selalu. Ini ada juga saksinya nih. Nah, dulu nih ya kan. Jadi hal itu kita selalu memang capek ya Bu, memang capek berwadah. Tapi itu harus jadi komitmen konsisten bagi kita, bagi saya pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan patah arang, jangan pesimis untuk mengajak orang berubah. Ya, kalau mereka tidak, kita kan juga ada nih sifat kita manusiawi kan boring, malah abaikan dulu. Kita tetap konsisten. Jangan pula mentang-mentang dia dikajar, mau itu kita jauhkan, makalah makin nggak mau berubah orang nanti. Ya, kita konsisten aja seperti hari biasa kita jalan hidup kita, ya sudah. Itu aja kuncinya, ya, Bu Riwanda ya. Oke Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Riwanda selanjutnya. Tadi Ibu menguatkan ya Bu ya bahwa pemantik menjadi salah satu bentuk ice breaking ya Bu ya, dan tidak hanya ice breaking yang bisa menggembirakan. Nah, kita akan minta komentar dari Ibu Marini bagaimana praktik baik yang Ibu lakukan selama ini tentang ice breaking. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Tania. Untuk ice breaking itu kita lihat dulu sebenarnya tujuan ice breaking ini untuk apa? Ice breaking ini untuk penyemangatkah atau untuk yang sesuai dengan materi pembelajaran kita?
Nah, mungkin kalau di kegiatan awal, mungkin kalau menurut saya itu lebih untuk menghidupkan semangat anak-anak. Itu boleh ice breakingnya apa saja, ya, yang menggembirakan, yang membuat anak-anak bergerak, ya, bisa disesuaikan. Nah, jika nanti ice breakingnya itu disesuaikan dengan materi pembelajaran, nah itu mungkin bisa Bapak Ibu modifikasi lagu-lagu, ya, sekarang banyak ya di media sosial, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, banyak lagu-lagu yang dimodifikasi dengan materi-materi pembelajaran, dimasukkan materi-materi pembelajarannya. Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu menurut saya tentang ice breaking tadi ya Bu Tania ya. Baik, terima kasih Bu Marini atas pertanyaannya, sudah sangat tercerahkan ya Bu Riwaza ya. Alhamdulillah. Kegiatan penutup itu ada di sana kan tadi disampaikan ada refleksi itu, jadi ada kegiatan penutup, ada refleksi mendalam ya Bu ya. Nah, di refleksi mendalam, kemudian apakah sana juga ada seperti kita terdahulu ada kesimpulan gitu kan, ada tes tulis itu kan, saya rasa masih ada ya Bu ya. Kemudian kesimpulan ada juga saya melihat contohnya ada di sana kesimpulan itu sebagai kesadaran, ada yang juga sebagai bermakna. Jadi saya agak bingung, maksudnya gimana ya kok satu kesadaran satu bermakna? Begitu. Apakah dua-duanya boleh disampaikan situ atau hanya satu saja? Begitu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Lulu. Begini, untuk di kegiatan awal apakah prinsip pembelajaran bisa dibunyikan? Jawabannya boleh. Boleh Bapak, Bu Lulu. Yang tidak itu adalah pengalaman pembelajaran. Nah, kalau pengalaman ini sudah di intinya, ya, di intinya. Jadi nanti kalau di kegiatan awal itu prinsip dibunyikan, di kegiatan inti prinsip juga dibunyikan, di kegiatan penutup juga dibunyikan. Kenapa harus dibunyikan? Agar terlihat bahwa inilah RPM, inilah rencana pembelajaran mendalam bagi yang melihatnya atau membacanya, seperti itu dulu. Terima kasih. Oke, ada lagi Pak Ali? Silakan Pak Ali. Oke, jadi itu ya Bu Lulu ya. Jadi kalau Bu Lulu ingin RPM itu mendalam, maka semuanya Ibu tuliskan di sana dan Ibu terapkan begitu. Kalau misalkan di pengalaman Ibu hanya menerapkan memahami dan mengaplikasi, di prinsip Ibu hanya menerapkan berkesadaran saja. Artinya sudah mendalam tapi belum sangat dalam begitu. Jadi kalau Ibu ingin sangat dalam, ingin menggembleng siswa kita, maka semuanya Ibu terapkan begitu ya Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Lulu terkait dengan kesimpulan tadi Bu. Apakah di sana kan saya melihat di TikTok itu kan yang beredar ada yang berkesadaran, ada yang bermakna dibunyikan. Jadi perbedaannya di mana gitu. Sementara kan kalau kegiatan itu kan guru membimbing study day atau murid menyimpulkan pembelajaran materi pada hari ini, yang dibuat dalam kurungnya seperti itu berkesadaran. Ada juga saya amati kok dibuat di dalam kurungnya bermakna. Jadi perbedaannya di mana begitu. Jadi mohon kepada Ibu atas jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu narasumber. Baik, ini bermakna, berkesadaran, bermakna, menggembirakan dan prinsip. Jadi apakah salah? Tidak, menurut saya kalau bermakna ini kan saat guru beserta siswa itu menyimpulkan kegiatan pembelajarannya. Kalau ada bermakna di situ artinya apa? Bermakna adalah ketika siswa itu menerima hal baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Jadi dimunculkan dalam kesimpulan tadi. Boleh menurut kami, karena prinsip bisa dimunculkan di bagian penutup atau kesimpulan. Berkesadaran boleh, bermakna juga boleh, begitu Bu. Mungkin boleh saya tambahkan Bu, saya terpancing karena ini sama-sama IPS ya Bu Lulu. Mungkin saya bisa contohkan sedikit apakah seperti ini maksud Bu Lulu mungkin ya. Ketika di kesimpulan itu kan ada guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dalam kurung berkesadaran. Artinya pada saat itu siswa misalkan belajar mengenai pasar, siswa dan guru sama-sama menyimpulkan tentang pasar. Artinya mereka sudah berkesadaran. Ketika hal itu menjadi bermakna, bagaimana contohnya? Tadi kan materinya pasar Bu Lulu, jadi simpulkan lagi. Nah, kita udah belajar pasar nih gitu ya. Gimana langkah selanjutnya kita bisa membuat pasar mini di kelas? Artinya kan itu bermakna. Udah belajar teori pasar, udah mengunjungi pasar di sekolah atau kantin kita, kemudian siswa kita minta membuat sebuah proyek ke depannya, kita buat yuk pasar mini. Nah, mungkin itu maksud bermaknanya ya Bu ya.
Ya itu mungkin. Bagaimana Bu Lulu? Berarti di sini dapat saya simpulkan itu tergantung dari guru yang mau ya. Iya. Walaupun bunyi kalimatnya sama, tetapi yang memahami, yang paham di sana, yang merancang adalah guru kan Bu. Betul. Berarti tidak ada di sini salah atau benarnya. Iya. Jadi RPM itu kan kita sesuaikan lagi dengan kontekstual lingkungan kita juga ya Bu ya. Oke, baik. Semakin mendalam Pak Ali, semakin memanas begitu. Apa ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih Bu, masih ada waktu sekitar 5 menit. Lalu kami baca lagi panduan khusus untuk IPS gitu. Kami bedah isi buku itu gitu. Kami lihat contoh RPM-nya itu dia terpisah. Pertemuan pertama umpamanya hanya memahami, tidak lagi dimasukkan model pembelajaran gitu. Jadi saya penasarannya seperti itu. Ingin rasanya tuh saya membuat RPM-nya tidak lagi seperti ada PBL, ada apa gitu model seperti itu. Tapi dia memang langsung pertemuan pertama memahami, nanti pertemuan kedua dia bisa 2 berkesadaran sama bermaknanya. Hasil kombel kami ini saya pun diskusi dengan teman-teman lainnya. Kami buat masing-masing RPM saya, direktur saya seperti ini sama teman-teman gitu. Hasil diskusi itu sama saya dengan teman lainnya juga. 1 RPM ditulis itu 3 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Tapi dalam kenyataannya nanti pertemuan berikutnya itu lagi kami pakai gitu. Oh begitu cuma ya. dengan cara yang berbeda gitu. Baik-baik. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Okay. Kalau ada sudah ada, ini mau lihat gitu. Betul. Tidak lagi dia memunculkan modelnya. Kita coba buka diskusi ya Bu ya. Bapak Ibu narasumber, bagaimana pertanyaan dari Ibu Nur Hidayati? Kenapa di RPM-nya itu tertulis bahwa 1 kali TP hanya 1 saja model pembelajarannya, sementara pertemuannya banyak begitu ya Bu. Kemudian prinsipnya hanya 1 dan pengalamannya juga nggak ketiga-tiganya, itu bagaimana? Silakan Pak Ali. Oke, baik, terima kasih Bu Hidayati, panjang kali lebar, hasilnya luas ya. Kita coba simpulkan jadi pendek saja gitu ya kan. RPM itu kita yang merancang, TP-nya kita yang tahu dari CP yang ada, yaitu rumusnya dulu awalnya kita pahami CP, kemudian kita rumuskan TP. Kalau IPS ini memang TP-nya kan nggak rada-rada panjang nih, ya kan? Mohon maaf Pak, IPS itu sejak kurikulum merdeka, CP-nya sedikit, TP-nya juga sedikit. Jadi kami punya banyak sekali waktu untuk mengembangkan sendiri 1 TP. Begitu. Nah, makanya di TP itu coba bisa Ibu bantu saya sebutkan 1 TP Ibu tuh di sini, bisa kita coba. Atau yang guru IPS lah yang tahu TP-nya 1. Iya, Bu Marini mungkin bisa merespon terlebih dahulu. Bu Marini. 1 TP. Nanti baru ya coba. Misalnya Mbak ya, untuk TP-nya pesertanya murid mampu menjelaskan keberagaman kondisi geografis Indonesia. Kan kondisi geografis Indonesia. Nah kira-kira ini anggaplah kita buat dulu indikator TP-nya. Kondisi geografis Indonesia itu kira-kira ada berapa yang akan kita pelajari? Kondisi geografis kita mulai dulu dengan pemetaan letak ya Bu ya dulu ya. Letak, kemudian lokasi. Kita mulai dari tempat tinggal dulu, sekolah, dena dan lain sebagainya. Nah di indikator TP kan kita sudah bisa paham Ibu, ya bisa kita sudah paham. Makanya Pak Kepten itu ngomong, bukan Pak Kepten, mungkin yang lain juga gitu. Kalau TP-nya berbunyi seperti tadi, peserta didik mampu memang atau menjelaskan kondisi geografi Indonesia, indikator TP-nya apa yang mau kita capai dulu? Contoh, letak wilayah Provinsi Riau misalnya. Apakah letak Provinsi Riau ini bisa 1 kali pertemuan 3 kali 40? Kalau bisa, berarti Ibu memasukkan semuanya di situ, prinsip dan pengalaman. Kalau bisa. Kalau tidak, tentu Ibu lah yang memahami. Oh ini sampai di sini loh. Berarti nanti di kegiatan inti, Ibu mungkin tidak bisa masuk langsung ke mengaplikasikan. Atau Ibu bisa mengaplikasikan waktu habis, berarti merefleksinya nggak sempat. Nah berarti
RPM ini masih bisa Ibu gunakan untuk pertemuan kedua. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami penjelasan singkat tadi? Bisa Bapak Ibu memahami penjelasan singkat tadi? Begitu juga dengan mapel yang lainnya. Tapi kalau memang satu kali pertemuan tadi dengan materi yang efektif, mungkin kalau FS kan sama PKM itu kan suka melebar ya. Kalau PKM itu suka melebar artinya menjelaskan bla 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 kayak gitu kan. Nah, jadi nggak bisa satu kali pertemuan memang gitu. Sama juga sebenarnya dengan bahasa Inggris. Cuma di bahasa Inggris saya sebagai guru bahasa Inggris itu saya mampu. Misalnya contoh kita take prosedur misalnya, atau kita ini untuk apa namanya, untuk generic structure boleh loh satu kali pertemuan kita. Berarti untuk pertemuan kedua beda lagi model yang seperti kreatif. Pak Ali mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak Ali karena saya juga IPS gitu. Jadi Bu, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kalau bisa dipahami, Insya Allah kita kata Ibu Nong itu kita skenario, kita sutradara, kita yang saya menerapkannya, gitu ya. Terima kasih. Silakan Bu tanya. Iya Bu, betul yang dibilang ya, dikatakan Pak Ali tadi bahwa kita memang skenario nya untuk IPS Bu, memang dilema sekali kita. Pemerintah hanya menyediakan CP, TP pun tidak disediakan, maka tugas Kompel lah bersama guru IPS Ibu di sekolah ini untuk menentukan dari CP yang padat ini, yuk kita uraikan menjadi TP. Sama. Jadi saya memotong moderator, bahasa IPS tidak disediakan TP. Bukan IPS saja, semua. Iya betul. Disediakan TP. Betul Pak. Kita yang membuat semuanya. Ya. Betul. Nah di TP ini Bu, inilah peran kita guru di sekolah per mapel itu mendiskusikan mana nih TP yang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kalau sudah sepakat Bu, maka masing-masing guru mapel itu mengembangkan sendiri materinya, dan kita Bu bisa melihat dari buku cetak yang telah lalu. Kalau kita lupa apa ya tentang pengembangan geografis ini materinya, kita bisa buka lagi buku-buku yang lalu. Dan pengalaman saya Bu, di kurikulum Merdeka itu IPS berantakan Pak. Jadi dulu-dulunya waktu K13 terstruktur, di kurikulum Merdeka udah berantakan. Materi kelas 7 itu ada di kelas 9, kelas 9 ada di kelas 8. Maka cukup kita saja yang menyepakati per sekolah. Bisa saja Ibu dengan sekolah saya itu beda Bu untuk kelas 7, 8 dan 9. Jadi saya rasa itu nggak masalah Bu. Dan prinsip serta pengalaman belajar juga Ibu nggak harus membuat semuanya. Tapi kalau Ibu bisa membuat semuanya, alhamdulillah semakin mendalam begitu. Bagaimana Bu Nur Hidayati? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atas penjelasan Bapak Ibu, saya sangat bahagia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Apakah Bapak Ibu masih ingin mengupas lagi Bapak Ibu mengenai pembelajaran mendalam? Dipersilakan, satu pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Oke, mungkin Bapak Ibu narasumber bisa closing statement begitu. Bagaimana pentingnya PM ini dalam pembelajaran kita saat ini begitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin siapa yang ingin memberikan closing statement? Closing statement saya, pembelajaran mendalam sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kita, cuma namanya yang baru. Sudah kita lakukan bersama, cuman di pembelajaran mendalam ini kita mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, dengan kehidupan kita, sehingga materi yang kita ajarkan anak bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apapun mapelnya tidak ada yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk closing statement, pembelajaran mendalam adalah ilmu yang luar biasa, yang sama seperti disampaikan oleh Pak Ali, itu bukan hal yang baru, tapi sebenarnya sudah kita laksanakan, namun ini lebih dipertajam. Namanya saja pembelajaran mendalam. Mendalam artinya dia betul-betul sampai ke akar. Ya, artinya apa? Semakin mengokohkan ilmu nanti yang akan diterima oleh siswa. Jadi tidak hanya sehari, 2 hari, 1 bulan ilmu itu menancap dalam dirinya, tapi bertahun-tahun bahkan sampai sepanjang hayat. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Ibu Marini. Baik, pembelajaran mendalam ini memberikan dampak positif yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat tadi dari video-video terutama murid kami, dari pembelajaran mendalam itu sudah membentuk ya, sudah menghasilkan karakter-karakter anak yang luar biasa, dan juga tentunya itu dari hasil kerjasama dari kepala sekolah, support dari kepala sekolah, dan juga guru-guru yang hebat. Ya, terima kasih. Sekian luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak.
Bapak Ibu, kita sudah berada pada penghujung acara kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber menambah cakrawala kita untuk menerapkan pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, elok rupa si anak darah, baik budi tingkah lakunya, kemana PM bermuara, 8 DPL jualan kita gesa bersama. Pantai Kuta dan Pulau Bintan, di tengah-tengah Pulau Pangandaran, hanya 3 prinsip pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ada lagi Bapak Ibu, ini sampai sore. Beli nanas, buat acar. Acar dibuat enak sekali. Jangan lupakan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Oke. Terakhir Bapak Ibu, Pak Mamat dan Bu Farah paling suka pergi liburan. Kita kan Bapak Ibu suka liburan ya. Mari kita susun RPM segera dengan kerangka pembelajaran mendalam. Oke, tangan untuk kita Bapak Ibu. Demikian dari saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita bertemu pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu cantik, Ibu Irma. Wah, Masya Allah ya Bapak Ibu ya, sungguh luar biasa nih insight yang kita dapat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita nantinya untuk menerapkan pembelajaran mendalam bagi guru di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, sudah sampailah kita di penghujung acara talk show kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, fasilitator, moderator, kemudian hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara kita siang hari ini. Semoga kegiatan talk show kita pada hari ini menjadi langkah nyata dalam membangun pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di lingkungan pendidikan kita. Ayo Bapak Ibu, saya ucapkan pembelajaran mendalam jangan lupa pakai oke. Pembelajaran mendalam, bermakna, menggembirakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya juga nggak mau kalah nih dengan Ibu Tania. Bu Tania tadi ada pantun, saya juga punya. Oke, sampai mana? Gas ya. Ilmu ditanam, tumbuh mekar. Jaga. Disiram niat, penuh ketangguhan. Betul. Pembelajaran mendalam kita gelar. Semoga lahir insan pembelajar sepanjang zaman. Mantap. Pergi ke taman memetik melati. Betul. Melati putih harum mewangi. Jaga. Terima kasih atas partisipasi. Sampai jumpa di kesempatan lainnya lagi. Baik Bapak Ibu, saya Syahrina Iria selaku Master of Ceremony kita pada hari ini izin pamit undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tangsel Lokus 10 Kabupaten Kampar sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khairia, fasilitator pembelajaran mendalam di Lokus 10 Kabupaten Kampar, UPT SMP Negeri Pak Siahulu. Baik, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan saya pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, Lokus 10 telah melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari Indua, yakni kegiatan talk show. Talk show merupakan kegiatan dari refleksi para peserta guru dalam mempelajari pembelajaran mendalam, di mana kegiatan ini dipandu langsung oleh MC, Master Ceremony dari peserta, kemudian dilihat dari peserta, dari MC-nya. Kegiatan ini tersusun dengan sangat apik sekali dan alhamdulillah berjalan dengan sukses, lancar. Kemudian kegiatan talk show juga dipandu oleh seorang moderator yang juga bagus dalam memandu kegiatan, sehingga lebih enjoy para undangan untuk menyaksikan atau mengikuti kegiatan talk show ini. Sifatnya lebih ke semi formal, sehingga dengan adanya semi formal ini ada kedekatan antara para tamu undangan juga peserta terhadap para narasumber. Dan salah satu faktor penunjang talk show ini berjalan dengan sukses juga adanya narasumber yang keren luar biasa yang sudah memahami terkait dengan pembelajaran mendalam yang telah mereka ikuti pada IN 1, kemudian juga telah mengimplementasikan pada OJT 1, 2, dan 3. Kemudian pada tahap ini rekan-rekan merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari dalam bentuk talk show. Nah, kemudian di sini ada 3 narasumber yang
berbagi pengalaman pembelajaran mendalamnya. Kemudian mereka juga melakukan diskusi tanya jawab yang dipandu juga oleh moderator. Dan ini juga ditunjang oleh fasilitas yang sangat mantap, luar biasa, di mana tempat posisinya disusun sedemikian rupa sehingga para tamu undangan merasa aman dan kondusif karena dikelilingi oleh para peserta pembelajaran mendalam, dan ini sangat mempengaruhi energi dan positif kepada para tamu undangan. Kemudian juga alhamdulillah dinas juga menghadiri kegiatan ini sehingga mereka tidak hanya hadir pada pembukaan namun juga menyaksikan kegiatan talk show ini. Masya Allah, luar biasa. Saya sebagai fasilitator sangat bangga, I'm proud of them. Saya sangat bangga kepada mereka, and I'm so excited. Saya sangat bahagia, dan mereka semuanya luar biasa. Sehingga kegiatan talk show ini bisa disimpulkan berjalan dengan sukses, hebat, luar biasa. Dan ini juga dipengaruhi atau ditunjang oleh panitia luar biasa berkolaborasi bersama rekan-rekannya. Terima kasih kepada panitia, termasuk kepada kepala sekolah yang juga sudah menyediakan tempat Lokus 10 Kabupaten Kampar di UPT SMP 4 Siak Hulu. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan hebat. Mantap. I think that's all first time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inalis, fasilitator Lokus 10 Kabupaten Kampar UPT SMP 4 Siak Hulu. Alhamdulillah hari ini sangat merasakan bangga, puas akan terlaksananya talk show PIN 2 Lokus 10 Kabupaten Kampar ini. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja sangat luar biasa menyediakan tempat dan juga segala kelengkapannya, dan yang paling penting luar biasanya untuk para peserta antusias semuanya, mereka dari kemarin mempersiapkan, alhamdulillah sampai hari ini terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang perwakilan dari dinas tadi sudah datang, dan mereka juga menyampaikan sangat puas terhadap terlaksananya talk show. Super untuk para peserta tadi, baik narasumber, MC maupun moderatornya, sehingga acaranya dikemas sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, sukses Lokus 10, sukses untuk kita semua. Semoga PM bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokus 10 bisa. Lokus 10 semangat sampai